Baik, halo semuanya. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang untuk deret berpangkat. Jadi ini merupakan materi terakhir dalam bab barisan dan deret. Dan sekarang kita akan mulai membahas untuk deret berpangkat. Jadi seperti yang kita sudah pelajari sebelumnya, bahwa biasanya untuk suku-suku suatu barisan itu merupakan suatu nilai. Nah, jadi di sini misalkan ada 2, 4, 8, dan 16. Ini kan masing-masing suku untuk suatu barisan yang ada di sini. Nah, jadi di sini yang kita tahu bahwa dia pasti mempunyai nilai untuk di setiap suku-sukunya. Nah, tetapi untuk deret berpangkat, itu untuk suku-sukunya bukan merupakan suatu angka, tetapi ada suatu fungsi. Nah, maksudnya di sini adalah ketambahan untuk satu variabel lagi. Nah, jadi misalkan kalau di deret yang biasanya, itu untuk variabelnya kan hanya N saja ya. Nah, di mana N ini sebenarnya kita sudah tahu untuk nilainya berapa, jadi tergantung dia suku keberapa. Kalau suku pertama, dia akan nilainya 1, suku kedua nilainya 2, dan seterusnya. Tetapi untuk nilai X di deret berpangkat ini, nilainya tidak sama dengan N yang ada di sini. Nah, jadi di sini nanti X itu mempunyai nilai tersendiri untuk di deret berpangkat. Dan untuk bentuk umumnya adalah seperti ini, jadi nanti ada suatu barisan dan nanti akan ada variabel X pangkat N. Nah, jadi yang sudah diketahui di sini ada pangkat N-nya, tetapi di sini untuk nilai X-nya itu nanti akan kita cari. Dan contoh untuk deretnya adalah seperti ini. Jadi misalkan di sini ada deret untuk X pangkat N dan N kuadrat. Nah, jadi di sini yang hanya diketahui nilai dari variabelnya hanya N saja. Kalau suku pertama N-nya sama dengan 1, kalau suku kedua N-nya sama dengan 2, dan juga seterusnya. Tetapi nilai X di sini belum diketahui. Dan tujuan dari mempelajari deret berpangkat ini, kita akan mencari berapa nilai atau rentang ya, nanti juga akan saya jelaskan kenapa saya sebut rentang, untuk nilai X yang menyebabkan deret ini konvergen. Nah, jadi tujuan kita adalah mencari nilai X ini. Nilai X-nya berapa, sehingga deretnya ini dia bisa jadi konvergen. Seperti itu. Nah, jadi cara mencari X-nya yaitu dengan menggunakan uji kekonvergenan deret berpangkat. Nah, jadi deret berpangkat di sini kita akan menguji kekonvergenannya untuk mencari nilai X-nya, biar nanti deretnya dia konvergen. Cara mencarinya masih sama seperti deret ganti tanda, jadi kita menggunakan uji rasio yang dimutlakkan. Nah, cuma di sini untuk di rumusnya, biasanya kan kalau uji rasio hanya AN plus 1 dan juga AN. Nah, tapi di sini masing-masing akan ditambahkan dengan satu variabel lagi, yaitu X pangkat N. Ini sejalan dengan yang ada di sini ya, untuk bentuk umumnya, yaitu AN kalikan dengan XN. Sehingga untuk rumus uji rasionya adalah seperti ini. Masih persis sama seperti uji rasio pada umumnya, hanya ditambahkan variabel X-nya saja. Nah, lalu untuk syaratnya itu masih sama juga. Jadi hasil dari uji rasionya atau rho itu harus kurang dari 1 agar dia konvergen, ataupun 0 dia juga akan konvergen. Kalau misalkan rho-nya dia lebih dari 1 atau hasil uji rasionya, maka dia divergen. Nah, jadi karena ada syarat seperti ini ya, ada syarat yaitu P-nya harus kurang dari 1 dan P-nya tidak boleh lebih dari 1. Nah, maka di sini nantinya rentangnya adalah seperti ini. Jadi rho-nya harus kurang dari 1 dan tidak boleh lebih kecil dari -1. Jadi hanya di antara range yang ini saja untuk rho-nya. Nah, kenapa di sini ada rentang? Jadi nantinya ketika kita mencari suatu nilai X di dalam deret berpangkat, itu ada teoremanya. Nah, jadi maksudnya di sini adalah nilai X untuk kekonvergenan deret berpangkat itu akan berupa salah satu dari ketiga jenis berikut ini.
Nah, jadi yang pertama, di sini ada satu titik. Jadi X-nya ini nanti hanya akan sama dengan nol. Jadi kalau misalkan di sini saya kasih garis bilangan untuk nilai X-nya itu hanya di nol saja. Kalau misalkan tidak sama dengan nol, maka nanti dia deretnya divergen. Nah, jadi ini kemungkinan pertama. Kemungkinan pertama bahwa X-nya nanti akan sama dengan nol. Nah, jadi kenapa tadi saya bilang untuk nilai atau rentang ya, atau selang. Jadi nanti ada kemungkinan untuk nilai X dari suatu deret berpangkat itu nanti merupakan suatu selang. Contohnya seperti ini. Kalau misalkan saya bikin garis bilangan, misalkan saja di sini ada 3 dan di sini ada minus 3. Nah, jadi kemungkinan nanti nilai X-nya itu hanya di rentang sini saja. Di luar dari rentang ini, nantinya dia nilainya akan menjadi divergen, seperti itu. Nah, jadi kenapa di sini juga saya membahas tentang rentang. Jadi nanti ketika kita membahas tentang hasilnya ternyata suatu selang, maka nanti kita akan menggunakan rentang awalnya adalah dari sini. Dan nanti kita akan operasikan dengan pertidaksamaan, seperti itu. Nah, lalu kemungkinan yang ketiga, itu untuk nilai X-nya merupakan himpunan dari seluruh bilangan real. Jadi kalau saya bikin garis bilangan, tidak ada batasnya di mana, karena semua bilangan real itu bisa dimasukkan ke dalam nilai X-nya ini. Nah, jadi ini akan lebih luas lagi. Jadi nantinya kemungkinan akan ada 3 kemungkinan ini. Ketika nanti kita menguji rasio dan nanti sudah ada hasilnya, maka nilai X-nya nanti akan salah satu dari ini saja untuk hasilnya. Seperti itu. Nah, jadi kita harus hafalkan masing-masing dari ciri-cirinya. Itu yang pertama adalah X sama dengan nol, berarti hanya di satu titik saja. Terus ada selang, yaitu nanti ada rentangnya dari batas bawahnya berapa sampai batas atasnya berapa. Dan yang ketiga adalah X-nya ini merupakan anggota dari seluruh bilangan real. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita akan coba membahasnya dengan contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah seperti ini. Jadi misalkan di sini ada suatu deret untuk n faktorial kalikan dengan x pangkat n. Nah, jadi di sini eh, kita tuliskan dulu untuk an dan an plus satunya jadi sama seperti uji rasio pada umumnya. Jadi kita tuliskan dulu an-nya di sini adalah n faktorial dan x pangkat n. Untuk an plus satunya, seluruh yang ada n-nya dia ditambahkan dengan satu. Jadi yang pertama ada n faktorial, itu menjadi n plus satu faktorial. Lalu di sini ada x pangkat n, sehingga di sini menjadi x pangkat n plus satu seperti ini. Lalu selanjutnya kita tuliskan untuk rumusnya di sini, yaitu limit n menuju tak hingga an plus satu per an. Nah, kenapa saya tidak tulis x-nya? Karena kan sebenarnya x-nya sudah masuk di dalam an dan an plus satunya. Jadi di sini langsung saya tulis saja an plus satu per an. Nah, ditulis seperti itu juga boleh, karena x-nya sudah masuk di dalam an dan an plus satu. Lalu di sini karena untuk an dan an plus satunya tidak seperti biasanya ya, biasanya kan dia dalam bentuk rasional, jadi berapa per berapa. Nah, di sini kita tidak usah menjadikan ke bentuk perkalian, karena di sini bisa langsung kita proses apa saja yang bisa kita coret. Nah, jadi yang pertama, jadi untuk hasilnya nanti adalah n plus satu dan eh, untuk mutlak X. Jadi sebenarnya nanti untuk yang wajib dimutlakkan itu hanya di X-nya saja. Itu kalau sesuai dengan teorinya. Nah, kenapa hasilnya nanti bisa N plus satu? Nah, kita coba lihat. Jadi kalau N plus satu itu kan kalau misalkan saya jabarkan jadinya kan N plus satu terus dikalikan dengan N faktorial. Nah, maka di sini N-nya itu bisa dicoret. Seperti itu ya. Terus kalau misalkan untuk X-nya, nah jadi di sini untuk X pangkat N itu dikalikan dengan X
pangkat satu. Nah, ini kan kalau misalkan saya jabarkan ya dari yang ada di sini, maka dari itu X pangkat N itu bisa dicoret. Sehingga kan sisanya hanya N plus satu. Nah, seperti ini ya, N plus satu. Terus di sini ada X pangkat satu. Atau sebenarnya ditulis X saja juga boleh. Nah, jadi seperti itu untuk eh, penjabarannya. Kenapa nanti hasilnya bisa seperti ini. Oke, jadi nanti untuk hasilnya adalah rho sama dengan limit n menuju tak hingga n plus satu dikalikan dengan x. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan nanti eh, untuk hasilnya seperti ini nanti ada dua kemungkinan. Nah, jadi kan ini sudah menjadi bentuk paling sederhana kan. Nah, di sini kalau misalkan dalam proses limit, berarti kan terakhirnya dia harus disubstitusikan dengan nilai yang ada di sini. Berarti n-nya nanti akan menjadi tak hingga. Oh, di sini kan tak hingga. Tak hingga plus satu tetap tak hingga. Dan X dikalikan tak hingga, mau X-nya nilainya 1, 2, sampai 1000, itu nanti kan hasilnya tetap dia tak hingga. Nah, tetapi ada satu nilai X yang dia bisa menjadikan bahwa uji rasio ini nantinya hasilnya bisa konvergen. Yaitu berapa? Sudah pasti adalah 0. Karena nanti di sini tak hingga, di sini kan pasti nanti jadinya tak hingga. Tak hingga ditambahkan dengan satu tak hingga, tetapi ketika tak hingga dikalikan dengan 0, maka nanti rho-nya hasilnya adalah sama dengan 0. Nah, seperti itu. Jadi nanti dua kemungkinannya, kalau X-nya sama dengan 0, maka dia hasilnya adalah 0 untuk rho-nya. Tetapi jika X-nya tidak sama dengan 0, entah itu satu minus satu dan yang lainnya, itu pasti nanti hasilnya akan tak hingga ataupun minus tak hingga. Itu juga bisa ya. Nah, maka dari itu, untuk ciri-ciri seperti ini, itu nanti untuk jenis himpunannya adalah yang pertama. Jadi hanya di satu titik saja. Karena di sini hasilnya biar rasionya bisa konvergen, yaitu hanya X-nya sama dengan 0. Nah, maka dari itu untuk deret ini hanya bisa konvergen kalau misalkan X-nya dia sama dengan 0 saja. Seperti itu. Selain dari 0, dia tidak akan konvergen. Hasilnya akan seperti tadi yaitu tak hingga. Nah, jadi seperti itu. Itu adalah ciri-ciri kalau misalkan ternyata X-nya itu hanya di satu titik saja yaitu sama dengan 0. Nah, jadi kesimpulannya, himpunan konvergen untuk deret tersebut adalah X sama dengan 0. Jadi nanti ketika menjawab soal harus ada kesimpulannya seperti ini ya. Jadi untuk himpunan konvergennya berapa? Nah, contohnya di sini adalah X sama dengan 0. Nah, jadi itu untuk yang contoh pertama. Selanjutnya kita akan ke contoh kedua. Nah, jadi misalkan di sini ada suatu deret yaitu X min 2 dipangkatkan N dan di sini dibagi dengan N kuadrat. Sama seperti sebelumnya, kita tuliskan dulu AN dan AN plus satunya. Nah, di sini untuk AN-nya adalah X min 2 pangkat N per N kuadrat. Untuk AN plus satunya, nah berarti di sini X min 2-nya dipangkatkan N plus satu. Lalu untuk N kuadratnya menjadi N plus satu kuadrat. Nah, jadinya adalah seperti ini. Lalu saya tuliskan rumusnya, limit n menuju tak hingga an plus satu per an. Nah, di sini kita langsung masukkan saja an plus satunya ya. An plus satunya adalah yang ini, yang x min 2 n pangkat n plus satu per n plus satu kuadrat. Lalu dibagi dengan an, yaitu adalah x min 2 pangkat n per n kuadrat. Nah, sehingga di sini saya bikin jadi bentuk perkalian. Jadi seperti ini bentuk perkaliannya. Nah, kita akan coba untuk melihat apa saja yang bisa dicoret ya. Nah, tentu yang pertama bisa dicoret adalah ini. Nah, ketika X min 2 N plus satunya ini saya jabarkan, berarti kan jadinya N min 2 angka N dikalikan dengan
sorry, di sini maksudnya X ya. Sini X min 2 pangkat N, X min 2 pangkat satu. Nah, sehingga ini bisa dicoret ya. Ini bisa dicoret seperti itu. Nah, jadi sisanya adalah X min 2 pangkat satu ya. Yang di sini sudah dicoret. Nah, tapi untuk yang N kuadrat dan juga N plus satu kuadratnya ini, dia tidak bisa dicoret. Sebenarnya bisa-bisa saja dengan menjadikan N plus satu kuadratnya ini menjadi persamaan kuadrat. Itu juga bisa. Tetapi menurut saya itu bukan cara yang efisien karena kita ingin menyelesaikan sesimpel mungkin tanpa harus menambah variabel yang lainnya lagi ya, seperti itu. Nah, jadi nanti hasilnya itu akan seperti ini. Nah, jadi ini adalah sisanya yang tadi yang X min 2 pangkat satu ya, sisanya yang tadi. Nah, lalu di sini kan sebenarnya N plus satu sama N-nya ini dia sama-sama dikuadratkan ya, sama-sama pangkat 2. Nah, ini bisa kita jadikan satu, sehingga nanti jadinya adalah N kuadrat per N, sorry ini salah ya, ini harusnya plus, saya betulkan dulu, ini harusnya plus, ya ini harusnya plus, nah seperti ini. Nah, jadi nanti kan di sini N kuadrat per N plus satu kuadrat. Nah, nanti jadinya ketika bagian atas dan bagian bawah penyebutnya ini dia sama-sama pangkatnya sama, yaitu pangkat 2, maka nanti bisa disederhanakan seperti ini. Nah, ini kan sebenarnya sama saja. Kalau misalkan ada N per N plus satu kuadrat, nah jadi kan yang dikuadratkan itu yang di bagian atas dan bagian bawah juga dikuadratkan. Jadi kita bisa sederhanakan seperti itu. Nah, nanti hasilnya adalah seperti ini. Lalu selanjutnya, nah di sini hasilnya adalah seperti ini. Jadi nanti ketika sudah menjadi bentuk yang paling sederhana, kita akan bagi seperti biasa dengan N pangkat tertinggi. Nah, di sini kan pangkat tertinggi hanya satu, yaitu berarti nanti kita bagi dengan N, yaitu nanti jadinya adalah N per N, lalu N per N. Nah, di sini harusnya plus ya. Saya tambahkan lagi harusnya plus. Nah, maka di sini nanti jadinya N per N plus satu dibagi N. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita masukkan nilai tak hingganya ke dalam sini, maka nanti jadinya adalah, di sini kan jadinya satu ya. N per N jadinya satu. Saya tulis saja kalau gitu. N per N jadinya satu per, di sini N bagi N juga hasilnya satu plus, nah di sini satu per tak hingga. Nah, jadinya seperti ini. Berarti kalau misalkan eh, saya coba selesaikan lagi, berarti kan nanti ketika ditambahkan jadinya satu per satu plus nol. Nah, kan satu per tangga kan hasilnya sama dengan nol. Sehingga hasilnya sama aja dengan satu, tapi dikuadratkan. Maka hasilnya kan sama aja sebenarnya adalah satu. Nah, maka hasilnya adalah mutlak dari X min 2. Sebenarnya ini harusnya mutlak semua ya, cuman biar saya simpelkan aja nanti mutlaknya. Yang penting adalah di bagian ada X-nya. Nah, itu yang terpenting untuk dimutlakkan. Nah, kalau misalkan hasilnya adalah seperti ini, hasil dari uji rasionya itu ternyata adalah X min 2. Kalau ciri-cirinya seperti ini, berarti nantinya adalah suatu rentang. Nah, kita kan sudah tahu bahwa untuk rentang awalnya, ini sebenarnya sesuai dengan syarat dari uji rasio ya. Hasil rho-nya tidak boleh lebih dari satu, tetapi juga tidak boleh lebih kecil dari minus satu. Seperti itu. Nah, nanti rho-nya ini akan kita masukkan ke dalam rentangnya tersebut. Nah, maka kan nanti jadinya seperti ini. Nah, karena ini mutlak, jadi sebenarnya nanti sama aja hasil dari X-nya itu adalah plus 2. Atau sebenarnya mau nilainya berapapun, tetap nanti hasilnya adalah positif, karena di situ mutlak. Nah, ketika kita sudah masukkan sini, berarti nanti ada operasi untuk pertidaksamaan, yaitu nanti masing-masing dari batas atas dan batas bawahnya akan kita tambahkan dari
plus 2-nya ini. Nah, jadi misalnya ini hanya kita tambahkan ke sini, lalu ini kita tambahkan ke batas bawahnya. Maka nanti jadinya minus 1 plus 2, dan di sini ada 1 plus 2. Nah, maka nanti hasilnya rentangnya adalah X diantara dari 3 dan juga 1. Atau kalau gampangnya adalah rentang nilai X-nya ini kemungkinan antara 1 sampai 3. Nah, tetapi tidak berhenti sampai di sini saja ketika kita sudah tahu rentangnya, tapi kita akan coba untuk mensubstitusikan. Nah, jadi kita substitusikan ke deretnya ini. Nah, nilai X-nya yang batas atas dan batas bawahnya yaitu 3 dan 1. Kita akan coba substitusikan ke X yang ada di sini. Nah, jadi untuk tahu apakah benar-benar menggunakan rentang nilai X ini dia konvergen. Nah, jadi contoh yang soal kedua ini adalah yang selang ternyata ya. Kalau misalkan hasilnya dia seperti ini. Oke, jadi kita akan coba mensubstitusikan rentang nilai X-nya ini ke deretnya. Oke, jadi yang pertama, jadi di sini jika X-nya sama dengan 1, maka di sini X-nya akan saya substitusikan menjadi 1 ya. Nah, jadi 1 min 2 hasilnya adalah minus 1. Nah, hasilnya adalah minus 1 pangkat N, berarti di sini ada seper N kuadrat. Ini kan sama kayak deret ganti tanda ya. Nah, cara untuk mengetahui apakah konvergen atau tidak, simpel saja kita langsung membuat suku-sukunya. Nah, jadi misalkan suku pertama ini adalah minus 1, suku kedua adalah seperempat, suku ketiga minus sepersembilan, dan suku keempat adalah 1/16. Nah, jadi kalau misalkan ketika kita memasukkan ke suku-sukunya dan nilainya dia semakin rendah, ketika N-nya dia semakin tinggi, maka bisa langsung kita simpulkan dia konvergen. Jadi caranya hanya seperti itu saja. Kalau misalkan untuk menguji apakah kalau misalkan X-nya sama dengan 1, dia konvergen atau enggak. Dilihat saja ketika dia semakin menurun nilainya, maka sudah bisa kita pastikan bahwa itu konvergen. Seperti itu. Oke, saya clear dulu. Lalu yang berikutnya adalah jika X-nya sama dengan 3. Nah, jadi di sini X-nya dimasukkan 3, yaitu untuk batas atasnya ini ya. Jadi 3 min 2 berarti kan 1 per N. Per N kuadrat. Nah, jadinya seperti ini ya. Nah, kenapa di sini kok N-nya tidak saya tuliskan juga? Karena ingat, 1 mau dipangkatkan berapapun, itu hasilnya juga akan tetap 1. Jadi sebenarnya sama saja ini tidak usah ditulis juga tidak apa-apa. Karena nanti mau N-nya sama dengan 1, mau sama dengan 10, itu kan hasilnya dia tetap aja 1. Nah, maka dari itu kenapa tidak saya tuliskan untuk pangkat N-nya. Oke, sekarang kita akan coba memasukkan nilai N-nya ini menjadi suku-suku. Nah, kalau misalkan eh, suku pertama itu jadinya 1, suku kedua seperempat, sepersembilan, dan 1/16. Nah, ternyata ini juga konvergen karena lihat dia nilainya semakin turun. Ketika nilai N-nya dia semakin tinggi ya, nilainya dia akan semakin turun. Maka bisa kita bilang juga ini merupakan yang konvergen. Nah, jadi nanti kesimpulannya, maka rentang kekonvergenannya adalah 1 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 3. Nah, kenapa di sini ditambahkan ada sama dengan, padahal di sini nggak ada ya. Nah, jadi begini, kalau misalkan kita sudah tahu rentangnya adalah misalkan seperti ini ya, 3. Nah, lalu kan kita harus mengecek apakah di batas bawah dan batas atasnya itu ketika dimasukkan dia konvergen. Nah, kalau misalkan contohnya ternyata yang waktu X-nya sama dengan 3, dia tidak konvergen, ternyata divergen. Nah, berarti kan rentang nilai X-nya tidak sampai ke 3. Berarti harus kurang dari 3. Nah, maka di sini untuk tanda pertidaksamannya adalah yang kurang dari saja. Karena tiganya ini tidak termasuk. Karena waktu dimasukkan 3, dia ternyata tidak konvergen.
Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan ternyata waktu kita masukkan X-nya sama dengan 3, ternyata dia konvergen, berarti kan 3 ini juga termasuk dalam rentang. Nah, maka di sini harus ada sama dengannya. Karena kalau ada sama dengannya, berarti tiganya ini juga masuk di dalam rentang. Nah, begitu juga dengan yang satu, kalau misalkan ternyata dia tidak konvergen, berarti di sini hanya kurang dari saja. Tapi kalau misalkan ternyata satunya ini konvergen, berarti harus ada tanda sama dengannya juga. Nah, jadi kenapa di sini hasilnya sama dengan juga karena nilai 3 dan nilai satu itu masuk dalam selangnya. Nah, jadi selangnya adalah di sini satu, di sini 3. Nah, maka di sini adalah rentang dari nilai X-nya. Nah, ini adalah contoh kedua. Kalau misalkan ternyata dia suatu rentang untuk nilai X-nya. Lalu yang ketiga, yang terakhir, nah di sini misalkan ada deret X pangkat N per N faktorial. Kita tuliskan untuk AN dan AN plus satunya. Untuk AN-nya adalah X pangkat N dan N faktorial. Lalu AN plus satunya berarti yang X pangkat N ditambahkan satu. Untuk yang N faktorial jadi N plus satu faktorial. Seperti itu. Nah, lalu hasilnya adalah seperti ini. Nah, jadi di sini kita tuliskan dulu AN plus satu per AN. Nah, lalu di sini kita tuliskan untuk AN plus satu dan AN-nya. Lalu selanjutnya, nah di sini kita akan lihat mana yang bisa dicoret. Sama ya seperti tadi, berarti ini yang hilang adalah X pangkat N-nya. Kalau yang di sini berarti yang hilang adalah untuk N faktorialnya. Dan di sini juga faktorialnya yang hilang ya. Berarti sisanya adalah N plus satu dan juga ada X pangkat satu ya, atau X. Nah, maka hasilnya adalah untuk X yang pangkat satu ini, atau X saja, dan juga N plus satu. Hasilnya adalah ini. Nah, di sini kan sudah menjadi bentuk yang paling sederhana. Jadi kita tidak bisa sederhanakan lagi bentuk ini, kita langsung saja masukkan untuk nilai N-nya itu adalah tak hingga. Nah, maka di sini jadinya adalah X per tak hingga plus satu. Nah, jadi di sini kan jadinya adalah X per tak hingga kan. Nah, berapapun dibagi tak hingga, pasti hasilnya adalah nol. Nah, gimana kalau misalkan langsung hasilnya adalah nol seperti ini? Nah, ini beda ya dengan yang nomor satu tadi. Kalau nomor satu tadi, itu ketika X-nya sama dengan nol, baru rho-nya sama dengan nol. Tapi kalau misalkan tidak sama nol, dia akan menjadi tak hingga. Nah, tapi kalau di sini, tanpa saya memasukkan X-nya ini sama dengan nol, dia sudah menjadi nol juga. Seperti ini. Nah, itu bedanya ya. Jadi kalau yang nomor satu tadi, ketika X-nya sama dengan nol, baru rho-nya nol. Nah, kalau di sini kita tidak usah memasukkan X-nya sama dengan nol pun, di sini sudah nol. Seperti ini. Nah, kalau misalkan hasilnya seperti ini, berarti dia adalah jenis himpunan yang ketiga. Kalau misalkan rho-nya sama dengan nol, maka deret akan konvergen untuk semua nilai X. Nah, maksudnya mau dia dimasukkan satu, mau 10, atau sampai ke 1000, itu dia akan tetap konvergen. Jadi seluruh bilangan real bisa dimasukkan ke dalam nilai X-nya. Nah, seperti itu. Oke, jadi seperti itu untuk yang nomor tiga, jadi cukup simpel. Jadi kira-kira itulah beberapa contoh untuk yang beberapa contoh selang ya. Sorry, beberapa contoh jenis himpunannya atau nilai X-nya. Jadi yang pertama, saya akan balik sini. Jadi yang pertama itu adalah satu titik X, yaitu misalkan di sini sama dengan nol. Lalu di sini ada selang, misalkan contohnya adalah ini. Lalu yang ketiga adalah X merupakan anggota dari seluruh bilangan real. Jadi kira-kira hanya seperti itu saja untuk pengoperasian atau soal yang ada di deret
perbankan. Lalu nanti bisa dibuat latihan lagi untuk contoh soal satu, terus ada contoh soal dua, dihafalkan saja kira-kira nanti kalau misalkan row-nya hasilnya seperti ini, berarti nanti kira-kira dia masuk ke jenis yang keberapa. Nah, sampai ke contoh soal 3, jenisnya adalah X merupakan anggota dari seluruh bilangan real. Nah, silakan di sini ada latihan soal satu dan latihan soal 2. Silakan coba dikerjakan. Jika misalkan ada yang bingung, bisa dibahas di pertemuan berikutnya. Jadi sekian dari saya untuk materi deret berpangkat ini. Saya ucapkan terima kasih. Jadi selamat mencoba dan mengerjakan latihan soalnya.